Oke, untuk penyelesaian nomor 1 yaitu X2 sama dengan 20 min PX tambah 0,5 Y1 ditambah 0,4 PY. Ini yang X1 ditambah X2 nya ini 10 min PY ditambah 0,3 I2 ditambah 0,4 PY. Hasilnya yaitu X sama dengan 30 min 2 PY. Ini hasilnya dari mana? Yaitu 20 ditambah 10 min 30. Ini 2 PY dari mana? Ini PX, ini kan 1 sebetulnya, cuman nggak dituliskan tambah 1 ini, yaitu jadi 2PX ditambah 0,8 sama seperti yang tadi juga. Nah, tambah 0,8 PY tambah 0,5 I1 tambah 0,3 I2. Untuk yang nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang B nya. Oke, soal yang B, buatlah grafik dari kedua kurva permintaan individu tersebut di mana I1 sama dengan 100 bagi I2 sama dengan 100 dan PY sama dengan 10. Oke, mari kita kerjakan. Oke, soalnya sudah selesai, kita tulis. Langsung kita tulis saja ini yang diketahuinya. Diketahui I1 sama dengan 100, I2 sama dengan 100 dan PY sama dengan 10. Mari kita kerjakan isinya, yaitu yang pertama X1 sama dengan 20 min PX tambah 0,5 I1 tambah 0,4 PY. Bawahnya kita tulis sama dengan 20 min PX tambah 0,5 100 ini dari mana, yaitu satunya 100 ini. Oke, ditambah 0,4 juga 10, ini 10 dari mana, yaitu di PY nya 10. Oke, selanjutnya kita jumlahin, kita turun ke bawah, yaitu 20 dikurang PX tambah 50 tambah 27 sama dengan X1 74 PX. Kita jumlahin ke bawahnya itu ya 20 min PX tambah 50 tambah 4, sorry ini kecoret, sama dengan X1 sama dengan 74 per PX. Lalu kita tulis penjumlahannya yang tadi, persamaannya kan, X1 per PX. Kita gambar seperti ini, itu 074 0 persamaannya. Lalu kita gambar kurvanya. Oke, untuk garis kurvanya seperti ini, yaitu 74 sama 74 hasilnya. Lalu ke X2 nya kita kerjakan. Nah, untuk pengerjaan X2 itu enggak jauh, lebih kurang sama dengan pengerjaan yang X1, yaitu ini hasilnya 10 min PX tambah 30 ditambah 4. Ini 30 ini dari mana, 4 ini dari mana, yaitu 0,3 kali 100 yaitu 30 ditambah 0,4 kali 10 itu 10, hasilnya 44 min PX. Jadi untuk tabelnya seperti ini, sama seperti yang di atas, dan kurvanya juga seperti ini, itu sama, dia seimbang. Lalu kita masuk ke soal yang C, yaitu dari kurva permintaan individu di atas buatlah kurva permintaan pasar X. Bagaimana bentuk persamaan aljabar kurvanya. Oke, mari kita kerjakan. Lalu kita tulis diketahuinya, yaitu diketahui Y1 sama dengan 100, Y2 dengan 100, PY sama dengan 10. Ini soal yang B tadi ya, yang di atas ini. Mana ini? Oke. Lalu kita turunkan, yaitu X sama dengan, lalu kita pindahin jawaban yang A ini ke bawah, kita tulis dulu. Oke,
30 02 PY PX tambah 0,8 PY tambah 0,5 Y1 tambah 0,3 Y2 sama dengan 30 kurang 2 PX tambah 0,8 10. Teman-teman, 10 ini dari sini ya, baik, tambah 0,5 100 ya, ini I1 ini juga I1 jadi 100 tambah 0,3 sama ini 2 I2 ini 100. Oke, 100 sama dengan 30 kurang 2 PX tambah 8, hasilnya jadi 8 ya, 0,8 dikali 10 itu sama dengan 8 tambah 50 sama juga caranya, tambah 30 0,5 kali 100 yaitu 50, 0,3 kali 100 yaitu 30 sama dengan 130. Hasilnya sama dengan 118. 30 tambah 8 tambah 50 tambah 30 118 kurang 2. Oke, hasilnya ini. Kita lanjut yang D. Kita tulis dulu kurvanya ya. Oke, sorry tadi gue bilang lanjut. Sekarang kita tulis dulu kurvanya dan tabelnya. Oke, untuk tabelnya seperti ini. Ini jadi hasilnya 59, 0 per 59, 118 per 0. 59 ini hasilnya yaitu dari 118 dikurang dibagi 2P. Oke. Lalu kita lanjut menggambar kurvanya. Oke, untuk kurvanya seperti ini. Dia nggak sama ya teman-teman. Karena ini 59 ini 118. Jadi harus berbeda. Oke, sekarang kita lanjut yang D, yaitu soalnya apa? Anggap I1 naik menjadi 110 dan I2 turun menjadi 90. Perhatikan efeknya terhadap kurva permintaan perorangan. Oke, mari kita kerjakan. Oke, untuk 1D sudah kita tulis soalnya, langsung kita tulis diketahui. Jadi sama dengan I1 naik 110. I2 nya turun menjadi 90. Oke, ini soalnya 90. Sedangkan PY nya itu tetap 10 ya. Ini dari soal yang di atas. Lalu sama dengan X1 sama dengan 20 kurang PX tambah 0,5. Ini I1 ya, ditambah 0,4 PY sama dengan 20 per PX tambah 0,5 100. Ini dari hasil yang sebelumnya tadi kan I1 itu 100 tambah 0,4 PY ini jadi 10 masih ingat kan soalnya itu yang ini PY 10. Jadi hasilnya sama dengan 20 kurang PX tambah 50 0,5 kali 100 jadi 50 tambah 4 0,4 kali 10 jadi 4. Oke, 1 dengan 79 kurang PX min PX sebenarnya, tambahin ini tambah. Oke,
sorry ini 110, soalnya kan tadi 110, jadi 0,5 kali 110, jadi itu 55 ya. Jadi 20 ditambah 55 tambah 4 sama dengan 79 px. Oke. Lalu kita gambar tabelnya. Di sini x1, di sini px. Iya, hasilnya itu 0,79. Kita ambil dari sini, oke. Sini 79 per 0. Lalu kita gambar kurvanya. Oke, untuk kurvanya ini 79 ini 74 karena tadi soal yang di B itu 74. Nah, kita tulis di sini 74. Jadi kenapa 79? Karena naik dari soalnya kan menjadi naik 110. Jadi naik jadi 79. Kurvanya naik, permintaannya naik, teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke X2-nya itu 10 min PX tambah 0,3 I2 tambah 0,4 PY. 10 min PX tambah 0,390. Ini soalnya itu dari sini, dari diketahuinya 90 tambah 0,4 10 sama dengan 10 PX tambah 27 itu 0,3 kali 90. Mari kita cek di kalkulator, itu 0,3 kali 9. Oke, hasilnya 27 dan ditambah 4 0,4 kali 10 4 X2 dengan 41 PX. Kan hasilnya ini tahu teman-teman, 41 hasilnya dari sini 10 tambah 27 tambah 4 dengan 41 ini PX. Sekarang kita gambar tabel sama kurvanya. Oke, untuk tabel yang seperti ini dan kurvanya seperti ini di sini 41 dan hasilnya 41. Ini 41, kita buat tabelnya. Lalu di sini 44 ini dari mana? Dari soal yang B tadi, jawaban yang B itu 44. Ya, turun. Nah, permintaannya turun. Maaf ya Pak jika kurang rapi karena satu tangan harus megang kamera, satu video, satu nulis. Sekarang kita lanjut nomor 2 nya. Soal nomor 2 apa ya? Oke, nomor 2 soal ini. Jika diketahui fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 3/4 dikali G1/4. Mari kita selesaikan yang A. Tentukan rumus dari kurva permintaan Marshallina. Oke, setelah kita tulis soalnya itu, soal nomor 2, kita harus tahu dulu rumusnya. Fungsi anggaran, fungsi kendala. Rumusnya I sama dengan PX X ditambah PY. Di bawahnya fungsi kendalanya I min PX X kurang PY atau min PY X sama dengan 0. Baru kita untuk menjawab yang A. Setelah kita ketahui rumusnya, kita nomor A. Untuk soal yang A nya, tentukan rumus dari kurva permintaan Marshallin. Oke, kita tulis dulu ya. Oke, saya sudah menulisnya. Yang A, tentukan rumus dari kurva permintaan Marshallin. Itu lambda sama dengan X 3/4 kali G 1/4. Ini langgaringan. Lambda buka kurung 1 kurang PX kali X kurang PY atau min PY dikali Y tutup kurung. Lalu untuk first order conditionnya itu DL per DX sama dengan 3/4 kali min pangkat min 1/4 kali Y
pangkat 1/4 dikurang lambda kali Px sama dengan 0 itu persamaan 1. Lalu yang di bawahnya yaitu dl per dx sama dengan 1/4 dikali pangkat 3/4 dikali y min 3/4 kurang lambda kali py sama dengan 0 itu persamaan 2. Lalu di sebelahnya itu dl per dx sama dengan 1 kurang px dikali x kurang py dikali y sama dengan 0 itu untuk persamaan 3. Lalu kita masukkan yaitu persamaan 1 yaitu lambda sama dengan 3/4 kali min 1 x min 1/4 dikali y 1/4 per px. Dan untuk persamaan 2 nya yaitu lambda sama dengan 1/4 ke x min 3/4 dikali y pangkat 3/4 per py. Lalu dari yang persamaan 1 dan 2 ini kita gabungin yaitu 3/4 x pangkat min 1/4 dikali y 1/4 sama dengan 1/4 x pangkat 3/4 dikali y min 3/4. Lalu yang 3/4 sama 1/4 ini kita coret 4-nya karena ini sama-sama 4. Lambdanya sama lambdanya kita tidak masukin karena sama seperti yang ini juga. Lalu kita lanjutkan yang bawahnya yaitu 3x pangkat min 1/4 dikali y pangkat 1/4 per 3x pangkat 3/4 dikali y min 3/4 sama dengan py. Lalu tanda panah ke sebelahnya itu 3x pangkat min 1/4 kurang 3/4 kali y pangkat 1/4 kurang kali min 3/4. Lalu itu yang di bawahnya yaitu 3 kali x 1 pangkat min 1 dikali y sama dengan px per py. Di bawahnya 3y per px sama dengan px per py. Lalu yang di bawahnya itu px dikali x sama dengan 3 kali py dikali y itu persamaan 4. Sedangkan yang di bawahnya lagi py dikali y sama dengan px dikali x per 3 itu persamaan 5. Untuk langkah selanjutnya itu masukkan persamaan 4 dan yang ketiga yaitu i sama dengan px dikali x kurang py kali y sama dengan 0. Lalu ke bawahnya i kurang 3 kali py kali y kurang py kali y sama dengan 0. Lalu di bawahnya ini itu i min 4 kali py kali y sama dengan 0. Lalu ke bawahnya i sama dengan 4 kali py dikali y. Lalu hasil rumarsaliannya yaitu ini y sama dengan i per 4 py. Lalu masukkan persamaan 5 ke 3 yaitu i min py px dikali x kurang py dikali y sama dengan 0. I min px kurang kali x kurang px kali px ke x per 3 sama dengan 0. I lalu di bawahnya i min 4 kali px kali x sama dengan 0. I sama dengan 4 pxx per 3. Lalu marsalian yang kita dapatkan yaitu x sama dengan 3i per 4 px. Untuk yang 2a kita sudah selesai, langsung kita lanjut ke soal yang b. Soal yang b itu yaitu tentukan rumus dari kurva permintaan Fixian. Oke, kita tulis dulu soalnya yang b. Oke, untuk yang B langgarannya px kali x tambah py kali y tambah lambda dalam kurung u min x pangkat 3/4 dikali y 1/4. Lalu kita isi dengan conditionalnya yaitu dl per dx sama dengan px kurang min 3/4 x min 1/4 kali y 1/4 lambda sama dengan 0. Ini persamaan satunya ya. Kedua dl
per dx sama dengan PY min 1/4 X pangkat 3 min 3/4 kali Y min 3/4 lambdanya sama dengan 0, ini persamaan 2. Lalu di bawahnya dl per dx sama dengan U min 3 pangkat min 3/4 kali ini Y ya, sorry coret-coret tadi, Y pangkat 1/4 sama dengan 0, ini persamaan 3 nya. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan persamaan 1 dan kedua, yaitu Px sama dengan 3/4 kali X min pangkat 1/4 Y 1/4 lambda. Dan untuk persamaan 2 nya ini yang di bawah ya, PY sama dengan 1/4 X 3/4 Y min 3/4 lambda. Oke, untuk yang pertama ini kan ada yang sama ada yang beda. Yang samanya kita coret, yang ini sama ini sorry ini kan pangkat, bukan ini tapi yang ini ya, karena 3/4 1/4 4-nya dicoret. Oke, lalu untuk hasilnya Px per Py sama dengan 3Y per X. Cara mengalikannya harus hilang ya, Px kali X sama dengan 3Py kali Y. Lalu X sama dengan 3Py kali Y per Px itu persamaan 4. Lalu yang di bawahnya Y sama dengan Px per X per 3Py itu persamaan 5. Lalu kita masukkan persamaannya, persamaan 4 dan ketiga. Yang pertama U min X 3/4 Y 1/4 sama dengan 0. Lalu U min dalam kurung 3Py per Px pangkat 3/4 kali Y 1/4 sama dengan 0. Yang di bawahnya U sama dengan 3 pangkat 3/4 PY 3/4 Y 3/4 PX min 3/4 Y 1/4. Lalu di bawahnya U sama dengan V sama dengan 3/4 PY pangkat 3/4 PX min 3/4 dan sini Y. Hasil Y itu sama dengan ini X-nya, hasilnya Y sama dengan V per 3 pangkat 3/4 PY 3 pangkat 3/4 PX 3/4. Dan kita mendapatkan juga hasilnya yang di bawah. Ini hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 0,4 VPX pangkat 3/4 per PY 3/4. Lalu kita masukkan untuk persamaan 5 ketiganya itu yaitu U min X pangkat 3/4 Y pangkat 1/4 sama dengan 0. U min 3 min X pangkat 3/4, ini dalam kurung ini Px per X X per 3 PY. Ini dapatnya kita ambil dari sini, pindahin ke sini, pangkat 1/4 sama dengan 0. Lalu di bawahnya U sama dengan V sama dengan X pangkat 3/4 PY 1/4 X 1/4 3 pangkat min 1/4 PY pangkat min 1/4 P sama dengan pangkat min 1/4 X PX pangkat 1/4 kali PY min 1/4. Dan untuk hasilnya ini X-X-ian, yaitu X sama dengan P per 3 pangkat 1/4 PX 1/4 PY 1/4. Dan untuk hasil akhirnya X-X-ian, X sama dengan 1,31 Pi PY 1/4 per PX pangkat 1/4. Ini untuk hasil akhirnya. Lalu kita masuk yang bagian C, soal nomor 2. Oke, untuk soalnya sudah saya catat. Ini pertanyaannya, berapa utilitas total jumlah X
dan jumlah Y apabila diketahui PX sama dengan 6000 dibagi PY sama dengan 3000 dibagi dan I sama dengan 360.000. Kita catat. Oke, ini hasilnya dari yang 2A tadi ya. Kita pindahin ke yang C ini. X Marsalian sama dengan 3I per 4X. Oke. Oke, yang tadi ini sudah kita jelasin. X Marsaliannya itu ini 3I per 4PX. Kita pindahin ke bawah itu 3 dalam kurung 360.000 per 4 dalam kurung 6.000. Ini kita dari soalnya itu ya. Dari soal 360 ini 6.000 pindahin ke sini. Lalu kita bagikan, dapatnya hasilnya 1080 per 24. Kita bagikan lagi yaitu sama dengan 45. X Marsaliannya itu 45. Sedangkan Y Marsaliannya itu ya I per 4 PY sama dengan 360.000 per 4 dalam kurung 3000. Di hasil bagiannya itu 360 per 12 dan hasilnya ini Y Marsaliannya 30 dan utilitasnya sama dengan 45 dalam kurung pangkat 3 per 4, nah dalam kurung 31 per 4, hasilnya yaitu 40,7. Alhamdulillah, itulah untuk hasil penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.